Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita belajar materi SKI. Di periode pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, sebelum kita mulai, persiapkan dulu buku dan ballpointnya, catatannya. Nanti apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian simak harus kalian catat sebagai resumen yang harus kalian kirimkan di penugasan e-learning nanti ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini bisa lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke. Runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mungkin kalian masih ingat pelajaran waktu kelas 7 kemarin semester 2. Di bab terakhir kalian pasti belajar tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang meneruskan dari pemerintahan Islam saat itu. Setelah dinasti Umayyah ini hancur, diteruskan dengan Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Sebelum kita jauh mempelajari tentang dinasti Abbasiyah, sedikit rangkuman, sedikit ringkasan bahwasanya dinasti Abbasiyah ini adalah salah satu dinasti pemerintahan Islam yang sangat kuat saat itu, berjaya dengan waktu yang sangat lama. Perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini pun juga sangat istimewa. Lebih dari 500 tahun dinasti Abbasiyah ini berkuasa. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang ditorehkan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah ini. Mulai dari ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi pada kebudayaan Islam. Hingga masa kini, hingga saat ini pun juga masih banyak sekali peninggalan-peninggalan dinasti Abbasiyah yang masih bisa kita rasakan. Runtuhnya dinasti Umayyah ini merupakan awal munculnya Daulah Abbasiyah. Jadi pada masa runtuhnya dinasti Umayyah ini sangat erat hubungannya dengan munculnya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kenapa demikian? Karena memang dinasti Abbasiyah ini melakukan kudeta atau melakukan perebutan kekuasaan dari dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh keturunan dari saudara dari Nabi Muhammad. Nama Abbasiyah ini mengambil nama dari nenek moyang keluarga ini yang bernama Abbas. Abbas ini putra dari Abdul Muthalib. Sedangkan Abdul Muthalib ini adalah paman dari Nabi Muhammad. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor utama dari runtuhnya pemerintahan dinasti Umayyah ini. Yang pertama adalah figur khalifah. Figur khalifah saat itu sudah mulai melemah karena kehidupan kerajaan yang mewah sangat mempengaruhi
kepada anak-anak khalifah yang nanti berikutnya menjadi khalifah. Anak-anak khalifah ini menjadi tidak sanggup untuk meneruskan kekuasaan yang telah ditorehkan oleh para pendahulu mereka. Mulai dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mulailah muncul figur-figur khalifah yang kurang dirasa oleh masyarakat, kurang kuat menjadi seorang khalifah ini. Figur khalifah yang lemah ini menjadi faktor pertama dari runtuhnya dinasti Umayyah tersebut. Yang kedua yaitu kaum Mawali. Kaum Mawali yang merasa dianaktirikan oleh pemerintahan saat itu. Kaum Mawali ini adalah kaum Muslim, orang-orang Islam yang bukan asli orang Arab. Jadi saat itu pemerintahan dinasti Umayyah ini sudah meluas hingga sudah banyak orang-orang yang tidak asli Arab menjadi pemeluk agama Islam dan berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, kaum Mawali ini merasa mereka tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah saat itu, karena pemerintah dinasti Umayyah lebih condong kepada orang-orang yang asli Arab. Jadi orang-orang Mawali ini merasa dianaktirikan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial saat itu dan menjadi salah satu faktor runtuhnya dari dinasti Umayyah ini. Faktor yang ketiga adalah dari golongan kaum Syiah. Kaum Syiah pada masa dinasti Umayyah, akhir-akhir pemerintahan dinasti Umayyah ini merasa terus-menerus mendapatkan penindasan dari pemerintah. Kaum Syiah ini salah satu sekte agama Islam. Jadi agama Islam ini ada yang beraliran Syiah, ada yang beraliran Sunni. Nah, saat itu pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ini, dari golongan Syiah ini merasa merasa selalu terus-menerus mendapatkan penindasan dari pemerintah, karena mungkin pola pemilikan Syiah ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah saat itu. Sedangkan faktor yang keempat adalah perhatian penguasa, perhatian khalifah, perhatian pemerintah terhadap agama ini sudah mulai menurun. Perhatian pemerintah terhadap agama sangat menurun, sehingga menimbulkan kekecewaan dari golongan umat beragama. Karena saat itu pemerintahnya adalah pemerintahan Islam, tapi ternyata perhatian pemerintah terhadap agama Islam ini sedikit berkurang, sangat kurang bahkan. Jadi menimbulkan kekecewaan dari para masyarakat saat itu, dan kekecewaan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor runtuhnya dari dinasti Umayyah ini. Setelah kalian mengetahui faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah, berikutnya adalah kekuatan dari dinasti Abbasiyah ini. Kekuatan dinasti Abbas ini, bagaimana bisa keluarga Abbas ini bisa merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kekuatannya dari mana? Kekuatan yang pertama adalah dari Bani Alawiyah yang dipimpin oleh Abu Salamah. Bani Alawiyah ini adalah para keturunan Nabi Muhammad, atau keturunan dari Nabi Muhammad. Ini adalah Bani Alawiyah. Kekuatan yang kedua adalah dari keluarga Abbas sendiri yang dipimpin oleh Ibrahim al-Imam saat itu. Bani Abbasiyah atau keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib tadi. Terus kekuatan yang ketiga adalah kekuatan dari keturunan bangsa Persia yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani.
bangsa Persia, itu bukan bangsa Arab. Jadi ya bisa dikatakan sebagai bangsa Mawali tadi, keturunan bangsa Persia ini yang merasa dianaktirikan oleh pemerintahan hingga bergabung dengan uh, apa dengan kelompok Abbas ini. Nah, tiga kekuatan ini bergabung menjadi satu, mengatasnamakan Bani Hashim. Jadi bukan bukan Bani Abbas ini tidak menamakan dirinya sebagai Bani Abbas, tapi kelompoknya menamakan diri sebagai Bani Hashim. Nanti saya jelaskan. Jadi dengan berkumpulnya tiga kekuatan ini, dari Bani Alawiyah, dari Bani Abbasiyah, dan dari keturunan bangsa Persia ini, ya, mampu dihimpun oleh Abu Abbas As-Saffah dan kemudian mampu untuk mengambil alih kekuasaan dari dinasti Umayyah. Langkah-langkah dari Bani Abbas, keturunan Abbas ini untuk membentuk sebuah pemerintahan untuk merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini yang dihimpun oleh Muhammad bin Abbas, kemudian Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Maksudnya gerakan bawah tanah ini adalah gerakan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ditunjukkan secara terang-terangan, tidak ada kegiatan yang menonjol, tetapi di situ terdapat kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan dinasti Umayyah. Gerakan bawah tanah. Jadi tidak begitu terlihat gerakannya, tapi pasti. Dan gerakan ini ya yang merupakan pondasi dari munculnya pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Yang kedua adalah dari segi politik, langkah-langkahnya yang kedua adalah politik. Maksudnya adalah dinasti Abbasiyah, Bani Abbas ini menerapkan politik bersahabat. Bani Abbas tidak menunjukkan sikap bermusuhan terhadap pemerintahan saat itu. Jadi di luar terlihat biasa-biasa saja, tidak ada perlawanan terhadap pemerintahan, tapi sebenarnya Bani Abbas ini sangat getol untuk memerangi pemerintahan saat itu. Jadi menerapkan politik bersahabat. Yang ketiga, penggunaan nama. Nah, kelompok Bani Abbas ini tidak menggunakan nama Bani Abbas, akan tetapi menggunakan nama Bani Hashim. Siapakah Bani Hashim itu? Hashim ini adalah moyang dari Nabi Muhammad. Hashim punya anak Abdullah, Abdul Muthalib, dan seterusnya. Kok Abdullah? Bani Hashim punya putra berapa itu? 1, 2, 3 kalau nggak salah, lupa saya. Jadi nama Bani Hashim ini yang dipakai, yang memiliki keturunan yang lebih banyak, merupakan keluarga yang lebih besar, sehingga yang digunakan oleh Bani Abbas adalah Bani Hashim, tidak menggunakan nama Bani Abbas tapi menggunakan Bani Hashim. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat, khususnya keluarga Bani Hashim sendiri. Yang ketiga adalah sentralisasi wilayah. Bani Abbas menempatkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik, karena saat itu wilayah Khurasan ini salah satu wilayah yang sudah berhasil secara penuh dikuasai oleh Bani Abbas dan Abu Muslim al-Khurasani. Jadi wilayah Khurasan sudah dikuasai, sehingga digunakan oleh kelompok Bani Hashim atau Bani Abbas ini untuk menyusun strategi untuk sebagai pusat kegiatan politiknya yang difokuskan di satu wilayah yang bernama Khurasan ini.
Yang berikutnya adalah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Dimulai dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali bin Abdullah bin Abbas ini memulai gerakan perlawanan ketika ada kesempatan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fase ini disebut dengan fase pendirian dan pembentukan organisasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang sangat sukses pada pemerintahan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau membebaskan masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok ataupun membentuk organisasi-organisasi yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat saat itu. Jadi diberikan kebebasan, masyarakat tidak terfokus oleh pemerintah, tapi masyarakat saat itu diberikan kebebasan untuk membentuk kelompok, untuk membentuk organisasi, untuk membentuk kelompok-kelompok yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat itu. Akan tetapi kebebasan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini malah menjadi bumerang bagi pemerintahan dinasti Umayyah setelahnya. Kenapa? Karena kebebasan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ternyata dimanfaatkan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas untuk membentuk kelompok, membentuk organisasi yang tujuannya adalah untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan saat itu. Setelah Ali bin Abdullah bin Abbas ini wafat, kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Ali ini kemudian mengadakan propaganda kepada umat Islam bahwa yang berhak memegang jabatan khalifah adalah kelompok Bani Abbas. Kenapa? Karena kelompok Bani Abbas ini adalah kelompok yang lebih dekat hubungan keluarganya dengan Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan Bani Umayyah. Memang Bani Abbas ini lebih dekat hubungan keluarganya dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Bani Umayyah. Maka dari itu Muhammad bin Ali ini membuat propaganda, menghasut masyarakat, membentuk opini publik, opini pada masyarakat bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah itu sebenarnya adalah Bani Abbas, bukan dari Bani Umayyah. Setelah Muhammad bin Ali ini wafat, kemudian diteruskan dengan anaknya yang bernama Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam ini melakukan kerjasama dengan Abu Muslim Al-Khurasani untuk membentuk pasukan yang sangat solid untuk melakukan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Jadi mulai terlihat pemberontakan dari Bani Abbas ini mulai terlihat ketika kelompok Bani Abbas ini dipimpin oleh Ibrahim Al-Imam. Karena kelompok Ibrahim Al-Imam ini sudah mampu mampu bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Khurasani, di mana Abu Muslim Al-Khurasani ini yang seorang pimpinan perang yang memiliki pasukan yang sangat handal. Saat itu Ibrahim Al-Imam berhasil meyakinkan kepada Abu Muslim Al-Khurasani untuk bergabung dengan keluarga Abbas. Ibrahim Al-Imam sudah mulai melakukan pemberontakan dan akhirnya Ibrahim Al-Imam ini ditangkap oleh pemerintahan dinasti Umayyah, dipenjarakan dan dihukum mati. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani yang sebagai partner dari Ibrahim Al-Imam ini memimpin pasukan perang yang sanggup menguasai penuh wilayah Khurasan dan pasukan dinasti Umayyah. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani, seorang pimpinan perang yang sangat handal, ini juga memiliki peran yang sangat besar terhadap terbentuknya dinasti Abbasiyah. Setelah Ibrahim Al-Imam ini dihukum mati, kemudian kepemimpinan Bani Abbas ini diteruskan oleh saudara dari Ibrahim Al-Imam yang bernama Abu Abbas As-Saffah.
Abu Abbas As-Saffah yang menggantikan saudaranya yang bernama Ibrahim Al-Imam untuk mengalahkan dinasti Umayyah dengan bantuan dari pasukan dari Abu Muslim Al-Khurasani. Pada masa dinasti Abu Abbas As-Saffah ini memimpin, ini berhasil untuk mengalahkan pemerintahan dinasti Umayyah saat itu. Sehingga saat itu akhirnya Abu Abbas As-Saffah pun diangkat menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin setelah berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada tahun 750 Masehi resmilah Abu Abbas As-Saffah ini dilantik menjadi seorang khalifah. Namun Abu Abbas As-Saffah ini tidak memimpin tidak dalam waktu yang lama, hanya 4 tahun 9 bulan beliau memimpin dan akhirnya beliau meninggal dunia. Fase Abu Abbas As-Saffah ini disebut juga dengan fase pengokohan sekaligus fase memasuki wilayah kekuasaan baru. Setelah Abu Abbas As-Saffah dilantik menjadi khalifah, maka pemerintahan seterusnya disebut dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Oke, pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah berdiri. Otomatis materi hari ini sudah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti materi hari ini. Jangan lupa resumenya nanti di buku itu difoto, kemudian dikirimkan di penugasan e-learning ya. Oke. Terima kasih, semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.